Di Indonesia, urusan kerukunan umat beragama kayaknya akan terus jadi masalah. Persoalannya, negara ini nggak serius-serius amat menanganinya. Jadi jangan heran kalau kita sering dengar penutupan gereja atau pelarangan pembangunan rumah ibadah dan seterusnya. Bahkan ada sebuah ironi yang bisa bikin kita tambah prihatin. Ironi itu bernama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Kalau dilihat dari namanya sih ya, FKUB itu seharusnya menjaga kerukunan. Tapi yang terjadi sebaliknya. Ini paling nggak bisa dilihat dari pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Qaumas alias Gus Yakut 3 Agustus lalu. Gus Yakut bilang dia ingin menghapus peran FKUB sebagai salah satu rekomendasi untuk izin pembangunan rumah ibadah. Menurutnya, rekomendasi FKUB udah nggak diperlukan lagi sebagai salah satu syarat untuk membangun rumah ibadah. Kata Gus Yakut, selama ini izin mendirikan rumah ibadah sangat sulit didapat. Dan salah satu penyebabnya adalah karena adanya hambatan dari FKUB. Karena itu, menurutnya, sebaiknya izin mendirikan rumah ibadah cukup diberikan Kementerian Agama saja. Keputusan itu sudah dibicarakan bersama antara Kementerian Agama bersama Kementerian Politik, Hukum, dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan ini juga rencananya akan dituangkan ke dalam Peraturan Presiden atau Perpres. Desakan untuk menghapus peran FKUB dalam proses pendirian rumah ibadah ini sudah cukup lama dilontarkan. Aturan yang mewajibkan peran FKUB dalam pembangunan rumah ibadah itu termuat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006. FKUB adalah sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dalam bahasa formalnya, FKUB dibuat untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama agar hidup rukun dan sejahtera. Walau berada di bawah Kementerian Agama, FKUB dibentuk oleh masyarakat sendiri. FKUB bersifat independen dalam menetapkan kebijakan melalui musyawarah dan mufakat. Sejak lama, di berbagai daerah memang berulang kali terjadi ketegangan antar umat beragama, terutama antara Islam dan Kristen. Salah satu yang sering dipersoalkan adalah tuduhan adanya kristenisasi terhadap umat Islam. Gereja dalam hal ini dianggap banyak dibangun untuk menjalankan proses kristenisasi ini. Karena itulah FKUB didirikan untuk membangun hubungan yang lebih harmonis di antara umat beragama. Di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 itu, FKUB diposisikan punya sejumlah peran penting. FKUB misalnya, ditugaskan membuat dan melaksanakan kebijakan. Mereka juga harus membuat bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat. FKUB juga ditugaskan melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. Selain itu, FKUB juga bertugas menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. FKUB berada di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Keanggotaannya terdiri dari para pemuka agama setempat. Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang, dan jumlah anggota FKUB kabupaten atau kota paling banyak 17 orang. Di wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim, jumlah anggota Muslim dalam FKUB lebih banyak dari anggota non-Muslim. Penyebabnya, komposisi keanggotaan FKUB didasarkan pada perbandingan jumlah pemeluk agama setempat. Jadi kalau 80% penduduk beragama Islam, maka 80% dari keseluruhan anggota FKUB juga beragama Islam. Masalahnya, tingkat keterbukaan pemuka Islam yang menjadi anggota FKUB berbeda-beda. Lazim ditemukan di berbagai FKUB, ulama yang berpikiran sempit dan tidak bisa menerima pembangunan gereja atau rumah ibadah kaum minoritas di wilayahnya. Mereka bisa saja memiliki pengaruh menentukan dalam keputusan akhir FKUB saat diminta memberikan rekomendasi pembangunan rumah ibadah. Yang jadi korban bukan saja gereja, tapi juga misalnya masjid kaum Ahmadiyah yang dianggap sesat oleh sebagian umat Islam konservatif. Rekomendasi FKUB sendiri sebenarnya hanyalah satu dari rangkaian rekomendasi yang harus diperoleh untuk membangun rumah ibadah. Ada setidaknya 3 pihak pemberi rekomendasi. Pertama, pihak pembangun harus memperoleh 90 KTP dan tanda tangan jemaat serta 60 KTP dan tanda tangan warga setempat yang harus disahkan pejabat daerah setempat, mulai dari tingkatan RT atau RW hingga lurah atau kepala desa. Kedua, rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota.
Ketiga, rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten Kota. Nah, menurut Menteri Agama, salah satu titik terberat bagi umat minoritas dalam mendirikan rumah ibadah adalah persyaratan rekomendasi dari FKUB. Peran FKUB justru tampak seperti beban bagi kaum minoritas. Sejumlah contoh bisa disebut. Misalnya, FKUB Garut. Pada 2 Juli 2024 lalu, FKUB Garut bersama sejumlah instansi lain yang tergabung dalam Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat atau PAKEM, justru dengan sengaja menyegel Masjid Ahmadiyah di Garut, Jawa Barat. Penyegelan ini dilakukan tanpa dialog apapun. Lalu pada 3 April 2023 lalu, Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS di Purwakarta, Jawa Barat ditutup oleh Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika. Penutupan itu katanya berdasarkan kesepakatan beberapa pihak, salah satunya FKUB Purwakarta. Contoh-contoh semacam ini dengan mudah ditemukan. Memang tidak semua FKUB bersikap intimidatif semacam ini. Ada juga FKUB yang bersikap toleran. Sebut saja FKUB Semarang periode 2019-2024 yang justru merangkul kelompok atau aliran agama minoritas. Kemudian ada juga FKUB Ciamis yang mendukung aksi kunjungan ke tempat ibadah umat beragama lain yang dilakukan anak-anak SMPN 5 Ciamis pada 2 November 2023 lalu. Tapi masalahnya itu hanya sebagian FKUB saja. Karena itulah Menteri Agama menganggap FKUB tidak lagi diperlukan. FKUB seharusnya menjaga kerukunan. Namun dalam kenyataannya, FKUB menjadi salah satu pihak yang mengancam kerukunan. Pelaksanaan penghapusan FKUB dalam persyaratan pendirian rumah ibadah ini belum lagi dijalankan. Tapi penolakan terhadapnya sudah banyak terdengar. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin misalnya, secara tegas meminta Menteri Agama jangan menghapus aturan itu tanpa pertimbangan yang matang. Ma'ruf mengingatkan Gus Yakut bahwa rekomendasi FKUB tersebut merupakan kesepakatan dari masing-masing majelis agama yang diakui di Indonesia. Di sisi lain, suara dukungan juga banyak disuarakan. Setara institut misalnya menganggap kebijakan ini bersikap progresif dalam menciptakan persatuan di tengah keberagaman. Menurut Setara, eksistensi FKUB tidak maksimal dalam mencegah dan menangani gangguan tempat ibadah di berbagai daerah. Berdasarkan laporan Setara, sepanjang 2023, sebanyak 65 tempat ibadah masih mengalami gangguan, mulai dari penolakan pendirian, pembatasan pendirian, pelarangan pendirian, hingga penyegelan tempat ibadah. Ketua Umum Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, Pendeta Gomar Gultom juga menyambut baik keputusan ini. Namun demikian, PGI ragu apa kebijakan ini berjalan efektif, mengingat peran vital pemberian izin bukan hanya di tangan FKUB, melainkan juga di tangan kepala daerah. Dukungan juga diberikan oleh organisasi Dharmapala Nusantara. Ketua Umum Dharmapala Nusantara, Kevin Wu bilang langkah ini adalah wujud konkret dari penghormatan terhadap hak kebebasan beragama yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Kita harapkan saja Kementerian Agama dapat mengambil langkah-langkah tegas dalam hal perlindungan hak beragama. Upaya untuk menghapus peran FKUB harus mendapat dukungan, tapi masih banyak hambatan lain yang harus diatasi. Kebebasan membangun rumah ibadah adalah hak asasi manusia yang harus kita lindungi bersama. Karena itu, kita harus mendukung upaya Kementerian Agama menyelamatkan hak-hak para umat beragama.